Kram otot pada saat lari itu terjadi karena kurang minum. Nah, ini fakta. Ini fakta. Kram otot itu kan ini underrated. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Masih dengan saya Tirta. Pada waktu video ini dibuat, sahabat sejati, saya kalah 3-0, MU kalah 1-0, lawan 10 pemain. Dan Liverpool di bawah Everton sama MU. Dan di saat bersamaan, City juga kalah. Ini aku ada punya teori konspirasi. Sadar apa enggak, setiap tim yang habis melawan Liverpool, itu apes semua. Madrid, habis lawan Liverpool, di liganya apes. City paling kelihatan, habis menang 3-0 lawan Liverpool, di UCL apes, di Liga apes. Tapi kali ini kita nggak bahas bola, kita bahas kesehatan. Oke, mitos fakta yang pertama apa? Mitos fakta pertama nih Pak. Kalau lari, istirahat, terus minum sebentar, terus lari lagi. Kenapa perut bagian kiri itu bisa sakit tuh? Jadi ini pertanyaan bagus ya. Perut itu kan ada banyak komponen di situ. Selain ada organ pencernaan, dan di sana juga ada otot-otot core, abdomen, rectus abdominis namanya, sama oblik. Nah, ketika kita lari, itu kan tekanan intraabdominal akan naik, dan diafragma itu bekerja keras karena melakukan sistem pernapasan, dan semakin kita kencang maka ya sistem pernapasan kita, sistem diafragma itu akan bekerja ekstra keras. Nah, kalau dalam kondisi tertentu itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena tekanan intraabdominal naik, maka kalau lambung itu terlalu penuh, dia akan kocak. Sehingga kalau kocak itu akan cenderung untuk reflux dan menimbulkan rasa-rasa sensasi nyeri. Nah, itu biasa kalau orang Jawa dan Sunda bilang namanya suduan atau kalikiben. Itulah alasan kenapa kamu disarankan jangan makan makanan yang kompleks, kayak kamu makan nasi padang terus sejam kemudian lari. Karena itu lambung belum kosong dan makanan belum dikasih ke usus, itu akan mengakibatkan tekanan intraabdominal naik, lambungnya akan banyak aktivitas, jadinya bisa reflux, nyeri. Kemungkinan kedua adalah tensionnya si diafragma dan abdominal core itu naik, kelelahan dikarenakan elektrolitnya kurang, panas, capek. Akhirnya ketika kamu minum, itu terjadi reaksi kontraksi yang luar biasa, bisa dinamakan side stitch. Kadang nyerinya di perut kanan, kadang di perut kiri. Tapi nyerinya gejala side stitch itu adalah nyeri yang tiba-tiba kayak kram, hilang timbul, kayak kram perut. Dan itu nggak bisa hilang kalau kamu nggak diem atau menurunkan pace. Itu biasa dikarenakan spasme diafragma atau spasme otot abdominal. Dan yang terakhir, yang ketiga, terus gimana? Ya tetap kamu di dalam lari, terutama orang yang larinya sudah di atas 90 menit, maraton atau ultramaraton, selain kita latihan konsisten dan rest konsisten, itu ada yang namanya latihan GIT atau gastrointestinal tract. Itu namanya latihan membiasakan perut, terutama lambung dan usus, untuk diberikan energi dan elektrolit. Makanya disinilah ada sebagian orang yang kalau dia minum energi gel itu muntah. Beneran muntah karena memang GIT-nya belum terlatih. Itu cocok buat kalian yang memang lagi ngejar half marathon dan ngejar maraton. Nah, dan jangan lupa, kalau kamu lagi lari, jangan lupa untuk sipping atau memenuhi kebutuhan cairan. Karena sekali telat, itu bisa dehidrasi. Ingat, jangan minum ketika haus. Minumnya tuh per waktu. Kalau bisa, tiap 10 menit itu 1 teguk. Itu alasan kenapa water station diadakan tiap 2,5 kilo. Karena biar kamu sipping 1 teguk. Kalau minum terlalu banyak, lambung penuh, kocak, sakit. Jadi 1 teguk, jangan digelondor banyak. Kalau saya minumnya jelas, Aqua. Karena Aqua 100% murni. Saya kasih ke Soflas. Soflasnya masuk ke running belt. Jadi nggak gundal-gandul. Jelas? Jelas. Oke. Mitos fakta kedua. Next. Lari dengan kondisi heart rate tinggi, itu secara terus-menerus itu aman. Ini depends. Bisa aman kalau terlatih. Orang yang biasa lari dengan heart rate tinggi, itu bisa karena terbiasa. Paham? Contoh, kalau kamu lagi 5K, itu tentu kamu max effort, bisa zona 5 terus heart rate-nya. Kalau kamu sudah terbiasa, ya jantungmu sudah terbiasa dengan pressure yang tinggi. Sama seperti 10K, half marathon atau marathon.
Sama seperti mesin mobil. Ketika mesin mobil sudah di-tune up dan rutin sudah di-upgrade dan rutin di-tune up, ya dia di bawah RPM tinggi nggak masalah. Yang jadi masalah, kalau dia tidak terbiasa di heart rate tinggi. Ketika heart rate tinggi, itu tubuh akan menghabiskan oksigen semakin banyak. Sehingga nanti tubuh akan mengkompensasi dengan namanya respirasi anaerob. Sehingga disinilah timbul banyak metode latihan. Ada metode isiran, metode LT1, metode Norwegian Threshold, metode interval, speed training, dan banyak lainnya. Pada dasarnya semua metode ini melatih kalian untuk bertahan di zona 2. Kenapa kok disarankan larinya pelan atau zona 2? Supaya aerobic base-nya kuat. Sehingga nanti jantungnya akan efisien dan mitokondria banyak. Nanti ketika mitokondrianya sudah banyak dan jantung efisien, ketika dibawa space ngebut, dia jantungnya nggak cepat naik. Sehingga nanti jantung heart rate-nya tinggi ketika pace-nya sudah mencapai mentok. Itulah alasannya. Jadi apa? Kalau kamu awal-awal lari, itu heart rate-mu masih tinggi. Kenapa? Karena dia belum terbiasa. Ingat, orang yang sekarang larinya udah kenceng, pace 3, dan heart rate-nya masih rendah, 140-an, itu bisa karena terbiasa. Dan membuat pembiasa itu adalah menjadikan olahraga habit. Entah itu nge-gym, padel, lari, badminton atau apapun. Sama seperti sepak bola. Kalau orang nggak terbiasa sepak bola, baru tiba-tiba jadi sepak bola, dia main agresif, baru 10 menit habis staminanya. Itulah namanya sistem endurance dilatih lewat konsisten bertahun-tahun. Next. Recovery day itu sama pentingnya dengan training day. Ini adalah underrated statement, bagus banget. Apalagi yang mengucapkan adalah fans Manchester United. Sangat bagus. Sangat harus kita apresiasi. Recovery day itu adalah sama pentingnya dengan training day, betul. Ini adalah statement yang underrated. Kenapa? Karena banyak orang itu masih menganggap bahwa rest day itu tidur. Tok, nggak ngapa-ngapain, cuti kerja. Enggak, bukan begitu. Ketika kamu rest day, itu kamu boleh kamu melakukan aktivitas kerja normal, tapi kamu harus fleksibilitas. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Terus kamu juga harus makan makanan yang bergizi, dan kamu juga bisa lakukan spot massage. Itu part of recovery. Ketika recovery, otot itu diberikan kesempatan untuk merilis asam laktat yang numpuk. Tubuhmu dibuat untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, apalagi habis deadlift PR. Itu kan serabut, ada micro tear. Sehingga recovery-nya itu bisa berjalan maksimal. Dan ingat, recovery terbaik itu adalah tidur malam cukup. Oke? Dan kalau tidur malam yang nggak cukup, bisa power nap. Jadi nggak apa-apa, saya rest day dok, tapi masih olahraga forearm. Nggak apa-apa, forearm kan di sini boleh. Tapi akan jadi masalah ketika rest day-mu, hari istirahatmu itu kamu olahraga kampan muscle atau aktivitas yang berat. Contoh, kamu tiba-tiba pas rest day malah larinya katanya isiran, tapi jebol ke zona 3, zona 4. Recovery day itu larinya mentok zona 2, zona 1 malahan. Jadi kayak tergantung zona 1 mau berapa. Nge-gym tapi recovery-nya malah leg day. Wah, itu bukan leg day itu coy. Harusnya adalah ya olahraga forearm, fleksibilitas training. Jadi jangan pernah lupakan recovery. Tapi kalau dibilang pas recovery saya nggak ngapa-ngapain, nggak tepat. Ya, sekelas atlet pun pas recovery juga tetap beraktivitas. Kayak sauna, ice bath. Kalian kan nggak perlu sampai segitunya, kecuali kalian punya budget. Jadi itu statement yang penting dan jangan pernah lupakan recovery. Bisa jadi tubuhmu tuh fatigue terus karena kamu lupa untuk recovery. Apakah benar semakin lama durasi kita berlari, itu semakin banyak lemak yang terbakar? Ini pertanyaannya sangat sering ditanyakan oleh netizen di media sosial. Dan kadang-kadang membandingkan, dok, mending lari atau gym untuk bakar lemak? Ya, jawabannya adalah it depends. It depends. Apakah jalan kaki membakar lemak lebih banyak daripada lari? Iya, dalam beberapa kondisi. Ketika kamu jalan kaki, memang yang digunakan itu adalah fat, dikarenakan kamu di intensitas aerobik. Jadi dia tidak perlu menggunakan gula. Tetapi kan jalan kaki termasuknya aktivitas ringan. Jadi kalori yang terbakar tentu hitungannya sedikit. Kalau kamu nge-push, otomatis kalori yang terbakar akan banyak kan? Contoh dari smartwatch saya, kamu nge-push interval sama isi run tuh kalorinya akan terbakar yang interval. Tapi kalori yang terbakar ini kebanyakan bukan dari fat, tapi dari gula otot atau sumber energi seperti carbs. Ya. Nomor 3, kamu walking, isi, tapi 3 jam. Otomatis, terus satunya lari intensitas berat tapi 30 menit. Bisa jadi seimbang, karena bedanya seimbang, kalori yang satunya terbakar dari fat karena dia isi long run, satunya dia terbakar dari carbs.
nge-gym, habis deadlift, terus dia finishingnya dengan walking incline, oh bisa terbakar dua-duanya. Karena ingat, habis olahraga, fat itu tetap terbakar, karena otot itu butuh oksigen, jadi dia membakar terus. Terus ototnya membakar kalori terus, ya membakar fat, dan dia di finishing dengan walking incline. So jawabannya adalah, kalau kamu hanya jawab durasi, betul, semakin lama durasi, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Nomor 2, nah it depends kalau kamu mau terbakarnya dominan fat, maka intensitas olahraga yang dilakukan harus diisi atau moderate. Ya, disinilah pentingnya kalau diangkat beban, biasanya dia angkat bebannya di awal, walking incline-nya di akhir. Kalau enggak dia pemanasan walking dulu, terus angkat beban, terus finishing walking incline. Itu benar. Atau kalau kamu lari, kamu bisa jalan kaki tok. Atau lari intensitas ringan namanya easy long slow distance. Bisa. Makanya di sini banyak instruktur PT mengatakan kalau buat orang obes, paralel kamu bisa menurunkan intake kalori dan saat bersamaan kamu bisa nge-gym. Karena body workout itu bisa dilakuin di mana aja, baru diimbangi dengan jalan cepat. Jadi jangan dipilih, tapi lakukan keduanya. Jawabanmu benar. Dan ingat, ketika kamu melakukan aktivitas olahraga, semakin lama durasimu, maka semakin banyak cairan yang hilang. Karena cairan yang hilang ini digunakan untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Ya, jadi keringat yang hilang itu bukan kalori. Keringat yang hilang itu mencerminkan jumlah keringatmu yang jumlah airannya yang cair yang hilang. Nah, kalau saya minum aqua di rumah. Galonnya aqua, minumnya aqua. Loh, kenapa? Karena aqua berasal dari 19 gunung terpilih dan berasal dari ada mineral-mineralnya dari sumber air yang terlindungi. Itu kalau saya. Kalau dari kalian, ya monggo. Kalau pas posisi lagi lari, nah itu kadang samping betis itu ototnya suka kenceng. Nah itu kalau digas malah makin sakit. Itu Wah, kenapa, ini Pak? pertanyaan bagus banget. Tapi ini sebenarnya ranah SPOT, ortopedik atau SPKO atau SPKFR. Jawabannya, ketika terjadi nyeri pada lari, entah di otot apapun, entah di bagian, bukan otot, di bagian pelantar, ya atau di bagian tungkai, nih pelantar, terus tungkai ankle, betis, tibia sampai paha atau lutut, atau hip, itu berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Ya, diulang lagi ya. Jadi jika kamu merasakan nyeri, entah itu di bagian telapak kaki, ankle, tungkai, betis, lutut, paha atau hip, atau bahkan bahu, itu artinya ada yang kurang tepat dari cara berlarimu. Karena lari yang benar itu tidak ada nyeri. Pahami itu dulu. Nah, nyerinya di mana? Berarti masalahnya di situ. Contoh, orang yang heel strike terus-terusan itu biasa akan nyeri di bagian tumit. Oke? Orang yang over strike itu akan nyeri di bagian sini, Achilles. Ya. Orang yang terlalu to drop itu nanti nyerinya di bagian buku-buku. Orang yang pakai sepatu size kekecilan ini akan hitam semua. Orang yang formnya itu kayak belum terlalu tepat atau dia terlalu powernya terlalu berlebihan, jadi akan bisa mengalami shin splint. Apa namanya? Hukum aksi reaksi. Daya yang dikeluarkan dan menghantam bumi akan dikembalikan jumlahnya sama. Ketika kamu ototnya tidak terlatih dan power yang dikeluarkan dari kakimu ke lari itu besar, maka tubuh atau bumi akan memberikan daya pantulan yang sama. Nah, ketika otot di sekitar tungkaimu ini baik gastrocnemius atau soleusnya nggak terlatih, atau di bagian tibia ini nggak terlatih, maka energinya akan disalurkan, nggak ada ototnya, nggak ada peredamnya, jadi tulangnya ngilu. Nah, kalau di sininya bagus, ternyata di sininya nggak benar, atau dia larinya dominan menggunakan paha, yang nyeri nanti di sini. Kalau dia mileage-nya terlalu tinggi, nggak pernah recovery, nanti jadi ITBS. Jadi disinilah yang harus kamu tahu, sama seperti gym. Nge-gym yang bagus, itu DOMS. Tapi kalau nyerinya lama, contoh di bahu, berarti ada yang nggak benar dari form bahu. Ya, kalau kamu deadlift, tapi malah nyeri di lower back pain, berarti ada yang nggak benar dari formmu. Jadi intinya form yang nyeri, yang tajam, itu nyeri tanda bahwa ada yang salah dari cara olahragamu. Bukan berarti itu fatal atau gagal, nggak, tapi harus diperbaiki. Oke, itulah gunanya merekam saat kamu olahraga. Kalau kamu nge-gym, saya mendukung kamu ngerekam, tapi jangan mengganggu kawanmu. Atau kalau kamu pakai gym yang publik, jangan tripod di mana-mana. Tapi tujuan kamu rekam itu biar kamu tahu formmu itu benar apa enggak. Dan ini assisted. Biasanya saya nge-gym minta orang lihat, menurutmu formku gimana? Atau saya ngerekam, saya kasih ke pelatih. Itu alasan kenapa di Foto You saya suka banget nebus, karena saya pengen tahu form saya itu gimana. Gitu kalau dari saya.
Next. Next. Kram otot pada saat lari itu terjadi karena kurang minum. Nah, ini fakta. Ini fakta. Kram otot itu kan ini underrated. Bukan berarti aku nyenggol beberapa brand. Tapi ini aku akan jawab. Kan kamu sering di event lari itu ada brand semprot-semprot atau brand pengurang rasa sakit mentol. Apakah itu mengatasi kram? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya itu enggak. Itu hanya mengurangi rasa sakit impact dari kram. Karena ketika kram, otot tuh ngelok. Otot ini ya, otot tuh ngelok. Nah, ketika ngelok, maka apa? Sensorik yang bergerak itu sensorik rasa sakit. Nyerinya menjalar dan sangat hebat. Nah, tujuan si salep-salep atau semprotan itu adalah mengurangi sensasi rasa sakitnya atau nyerinya. Tapi dia tidak memecahkan masalah kramnya. Karena kram itu terjadi karena ototnya tuh sudah nggak punya energi lagi. Otot itu sistemnya kontraksi dan relaksasi. Ketika mau kontraksi, dia butuh energi ATP disebutnya. Nah, kalau dia sudah tidak ada energi lagi, nggak ada O2, nggak ada carbs, nggak ada glikogen, dan bahkan anaerob udah habis, asam latanya numpuk, apa yang dilakuin otot? Dia akan ngelok dirinya sendiri supaya tidak terjadi cedera lebih parah. Jadi kayak ibaratnya di-lock. Kalau di mobil itu namanya auto shutdown. Ya, jadi di shutdown dek supaya si mobil ini tidak mengalami masalah lebih lanjut. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, dia akan kram. Makanya kram ini solusi terbaiknya adalah karena dia kontraksi, ngekram, ya direlaksasikan dengan cara stretching atau di-stretch, dipanjangin. Jadi solusi kram itu adalah di-stretch. Udah. Kalau nggak bisa stretch ya turunkan pace-nya, dibuat berputar terus sehingga ototnya ini nggak kontraksi terus. Berarti gimana caranya? Ya jangan sampai kram. Contoh, minum elektrolitnya tuh harus seimbang. Terlalu banyak itu numpuk, hipernatremi bisa kram, hiponatremi nanti dehidrasi. Kedua, harus ngitung kebutuhan kalori. Biasanya tiap 30 menit itu masuk 30 gram carbs. Kan nggak mungkin kamu makan onigiri, bro. Gula merah, boleh. Energi gel, boleh. Apapun. Ada yang makan coki-coki, ada yang makan yupi, boleh. Tapi intinya tiap 30 menit itu masuk 30 gram carbs. Bahkan kalau Ironman, tiap jam itu masuk 100. Kalau nggak biasa muntah, saya tuh tiap 20 menit sekarang latihan untuk makan atau minum energi gel atau biskuit. Nah itu contoh. Kalau kebanyakan elektrolit, kayak contoh, water station elektrolit terus, numpuk natriumnya, darahnya jadi kental. Akhirnya apa? Kram bisa. Jadi dari sinilah penting, intake nutrisi dan intake cairan itu yang menentukan kamu akan kram apa enggak. Dan yang terakhir adalah strong dulu baru long. Itu kata Dr. Maria. Kalau ototmu tidak diberikan load atau dilatih untuk load, contoh, kamu lari, tapi kamu nggak pernah angkat beban. Berarti kan ototmu tidak bisa dikasihkan load. Akan ada momen, cederanya itu nggak kelar dan jadi kram. Supaya kamu momennya bagus, ya kamu minimal latihan strength supaya menghindari kram tersebut. Nah, kalau cairan itu jangan lupa sipping. Ya, jadi ingat jangan minum ketika haus. Kan kemarin banyak di medsos, saya bangga, saya lari 90 menit tanpa minum. Iya, tapi kalau di check up ginjal, itu akan jadi masalah di masa tua. Karena minum ini penting. Itu sama aja tubuhmu, mobil tahu ganti oli ya. Apakah berarti kalau mobilnya nggak pernah, mobilnya sering dipakai, harus ganti oli kan? Kalau mobilnya jarang dipakai kan cepat rusak kan? Tetap ganti oli. Jadi ganti oli itu penting supaya si pistonnya itu nggak berkerak. Sama kayak itu butuh harus ada air, harus ada cairan. Kalau nggak bisa disuplai, terlalu kental. Nah, kalau saya minumnya ya Aqua, karena selain airnya murni, dia disaring bebatuan berlapis-lapis. Sehingga sensasi segarnya dan dinginnya itu tanpa masuk kulkas, dia tetap segar. Batuan berlapis, bro. Bukan lapis legit, tapi batunya berlapis. Tahu akuarium? Tahu. Kan batuannya banyak tuh kan. Nah, sistemnya seperti itu. Ya. Kalau semua mentang-mentang ada filter bisa diminum, minum dong air kolam renang. Loh kan filter kan, makanya segarnya beda. Gunung nih bos. Aqua yes ya. Yes. Moga-moga Aqua jadi sponsor Liverpool. Amin. Itu kalau dari saya. Ada lagi pertanyaan? Saya nanya Pak. Ada yang bilang gini, kalau untuk pelari pemula itu disarankan itu kalau untuk lari itu di awalnya itu run walk. Jadi lari habis itu jalan. Oh, ini bagus banget jawabannya. Jawabannya betul. Dan ini bukan hanya dilakukan pelari pemula. Teman saya, Coach Kaidir Akbar atau Coach Idir, itu run walk maratonnya sub 4. Jadi run walk itu bisa dilakukan di event. Walknya 100 meter atau walknya 1 menit,
terus 10 menit kamu mantengin pace 440. Tapi ingat, run walk itu melatih recovery-mu, namanya recovery rest heart rate, recovery heart rate. Jadi ketika kita mantengin olahraga, ketika kita walk, heart rate-nya turun, asam lata terolah, terus kita olahraga lagi. Itu benar. Makanya kalau bagi pelari pemula, run walk itu bukan aib. Kan yang dilihat tuh elapsed time. Kalau contoh, saya 5 kilo, 48 menit, ya kan hitungannya tetap lari. Kan pace 8, pace 9 berapa? Pace 9 itu tetap lari. Jalan kaki itu pace 13, Mas. Jalan kaki itu pace 12 atau 13. Pace 10 sampai 12 itu jalan cepat. Pace 8 sampai 10 itu jogging. Ya, running itu biasanya pace 8 ke bawah tuh running. Jogging sama running tuh bedanya lebih ke kayak intensitasnya ringan. Jogging itu recovery HR. Makanya run walk tuh boleh. Run walk tuh boleh. Yang penting jangan sampai ngos-ngosan ketika latihan. Kalau kata Mikey ya, jangan sampai latihan sampai capek. Itu kalau dari saya. Sampai jumpa di mitos fakta berikutnya dan jangan lupa Aqua 100% murni dari pegunungan. 19 gunung, Bos.